kuda dipakai untuk berperang. Sementara onta digunakan untuk membawa barang-barang dagangan. Jadi kalau Nabi dan sahabat-sahabat orang-orang Arab itu berdagang dari Mekah ke Yaman ke Syam, itu menggunakan onta. Tapi ketika berperang menggunakan kuda. Nah, kenapa? Itu perbedaan di antaranya. Nah, kenapa onta lehernya panjang dibanding dengan kerbau, sapi, kambing dan binatang-binatang yang lain? Nah, di sini luar biasanya ya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Ternyata leher onta yang panjang itu bisa menjadi dongkrak. Dongkrak ketika dia duduk dan diduduki, dia bisa bangun. Ya, yang pertama dongkraknya itu adalah bagian kepala. Ya, mungkin Bapak, Ibu kalau haji atau umroh pernah nyobain naik onta. Nah, pernah kalau nyobain naik onta, itu ontaknya dalam keadaan diri atau dalam keadaan duduk? Duduk. Ya, ontak dalam keadaan duduk. Ya, walaupun kita berdua sendiri, tetap ontaknya disuruh duduk dulu, nanti kita naik. Dan dia bisa bangun. Ya, kenapa? Karena lehernya panjang. Lehernya lebih dahulu yang dia naik. Lehernya naik sebagai dongkrak, baru badannya yang belakangnya gitu. Ya, tapi kalau kuda, kita naikin kuda, posisi kuda dalam keadaan duduk atau berdiri? Berdiri. Kenapa? Kalau kuda dalam keadaan duduk, kita dudukin, nggak bisa bangun dia, nggak bisa bangun. Ternyata itu salah satu kekuasaan Allah. Dan onta itu kuat lama, hidup di padang pasir 1 minggu, ya, itu nggak makan nggak minum kuat, nggak makan nggak minum kuat. Kenapa? Karena onta punya penampungan air. Beda dengan kuda. Kuda, kerbau, sapi, kambing, coba ditaruh di padang pasir, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Jangankan seminggu, 2 hari juga udah pada lemas, bisa mati. Tapi onta kuat. Nah, itu salah satu di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi biar tambah yakin keimanan kita bahwa yang kita sembah hanyalah Allah. Allah yang mana? Allah yang esa. Ya. Nah, kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit? Ya, kalau ciptain langit enggak ada tiangnya. Ya, kita bangun masjid, jangan bangun masjid. Ya, bikin kandang burung aja, kandang ayam aja mesti pakai tiang, mesti pakai ya kerangka-kerangka yang bisa menopang bagian atasnya. Ya, tapi Allah ciptain langit enggak ada tiang. Tuh, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung. Gunung diciptakan Allah. Yang ke atasnya mengerucut, yang bawahnya juga mengerucut, tapi lebih dalam ke bawahnya dibanding dengan atasnya. Lebih tinggi, ya. Tapi nanti pada saat hari kiamat itu gunung udah gak ada artinya apa-apa. Ya, bagaikan bulu atau kapas yang ditiupkan. Itu nanti pada gunung, luar biasa kuatnya, kalah gedung-gedung yang menjulang tinggi. Gedung-gedung yang menjulang tinggi mungkin kena hempasan angin, ya bisa runtuh. Tapi gunung tidak, kecuali gunung itu meletus, ya, atau nanti pada hari kiamat. Ya, di surah Al-Qari'ah kalau kita baca itu Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihlil manfush. Ya, manusia nanti seperti anai-anai berterbangan, seperti laron, ya laron. Dan juga gunung-gunung jibal kal ihlil manfush, bagaikan bulu-bulu yang diterbangkan. Nah, sekarang boleh tancap kuat, tapi nanti pada hari kiamat itu semuanya enggak ada artinya. Ya, kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi. Begitu indah. Ya, kita cari bumi mana tengah-tengahnya. Ya, tak bakal ketemu. Kita cari ujungnya di mana. Tak bakal ketemu juga. Ya, saking luasnya bumi. Nah, ini di antara ciptaan-ciptaan Allah yang mengajak kita untuk meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, Tuhan yang wajib disembah ya sama. Nabi Adam mengajak manusia kaumnya menyembah kepada Allah. Makanya kali